Baik, jumpa lagi kita para pejuang UTBK 2021. Kita akan bahas bocoran UTBK 2021 khususnya TPS kuantitatif. Tentunya ini adalah sebagian dari model yang ada yang sudah diujikan pada 2021. Oke, kita mulai aja. Bangun datar berikut dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 1. Manakah yang benar? Ini bangunnya. Jadi kita tinjau aja mulai dari daerah A. Daerah A itu berada di PQR. Oke. Maka kita lihat aja kalau di sebuah titik dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K. Maka kalau misalnya titiknya A, X, Y, maka hasilnya adalah X, 2K kurang Y. Jadi kalau di titik P itu adalah 0, min 1. 0, min 1 dicerminkan terhadap garis sama dengan min 1. Berarti 0,2 kali min 1 minus 2 kurang min 1. Berarti jadi tambah 1, hasilnya min 1. Berarti dia tetap di situ di 0, min 1. Kemudian titik B kita lihat titik Q ya, titik Q ada di 0, min 3. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 1. Berarti 2 kali minus 1 kurang minus 3 berarti 0,1. Berarti dia di kuadran pertama. Kemudian kalau R itu di kuadran keempat yaitu 3, minus 3 dicerminkan terhadap Y sama dengan min 1. Berarti hasilnya adalah 3, minus 2 kali minus 1 minus 2 kurang minus 3, 1. Berarti di kuadran pertama. Nah, berdasarkan itu berarti sebagian A itu ada di kuadran pertama dan sebagian lagi ada di kuadran keempat. Berarti yang benar adalah D. Ya. Sebagian daerah A ada di kuadran pertama ya. Sebagian, jadi jawabnya adalah E. Oke, kita lihat lagi yang berikutnya. Jika Fx sama dengan 3 kali P pangkat X kurang 1 dengan P positif, tentukan nilai F2. Putuskan apakah pernyataan 1 ini persamaan 1 dan atau pernyataan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, jadi kita cek aja kalau F4 artinya X sama dengan 4. X-nya diganti dengan 4, hasilnya 192. Jadi kalau kita lihat berarti F4 sama dengan kalau 4 kurang 1, 3 ya. Berarti 3P pangkat 3 sama dengan 192. Berarti P pangkat 3 sama dengan 64. 64 sama dengan 4 pangkat 3. Berarti P-nya sama dengan 3. Berarti nomor 1 itu bisa. Apakah nomor 2 bisa? Kita lihat. F3 artinya X-nya diganti dengan 3. Berarti 3 kurang 1 sama dengan 2. Berarti 3P kuadrat sama dengan 48. 48 dibagi 3 sama dengan 16. 16 sama dengan 4 pangkat 2. Ini sudah sama, berarti P-nya sama dengan 4 ya. Berarti pernyataan saja cukup untuk menjawab pertanyaan itu. Dan pernyataan 2 aja cukup. Ya. Tidak perlu harus dua-duanya gitu loh maksudnya. Kemudian kita lihat lagi. Jika X merupakan penyelesaian 3 logaritma X kuadrat tambah 3 per 4 sama dengan 0. Maka hubungan antara kuantitas P dan Q yang berdasarkan informasi yang diberikan, di mana P itu sama dengan X dan Q itu sama dengan 3. Berarti kita harus cari X. Nah,
Ini berarti bisa kita ubah kalau 0 itu sama dengan 3 logaritma 1. Lalu ini dicoret, berarti tinggal 3 logaritma X kuadrat tambah 3 per 4 sama dengan 1. 1 itu adalah 3 logaritma 3. Jadi kalau kita lanjutkan berarti 3 logaritma X kuadrat tambah 3 per 4 sama dengan 3 logaritma 3. Nah, sekarang logaritmanya ini bisa dicoret, sehingga yang tinggal adalah X kuadrat tambah 3 per 4 sama dengan 3. Kalau kita kali silang berarti X kuadrat tambah 3 sama dengan 12. Kalau pindah kemari berarti 12 kurang 3 sama dengan 9. Berarti X-nya sama dengan plus minus 3. Kesimpulannya apa? Maka informasi ini tidak cukup. Karena ada X-nya bisa aja 3, bisa aja minus 3. Kalau 3 tentunya sama dengan, kalau minus 3 berarti lebih kecil. Kesimpulannya apa? Bahwa informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari pilihan. Selanjutnya kita lihat lagi. Diketahui 4 buah data, median data tersebut adalah 10. Tentukan nilai rata-rata. Lalu putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Diketahui jangkauan 6, kuartil 1 tambah kuartil 3 sama dengan 20. Jadi kita misalkan aja bahwa bilangan itu adalah A, B, C, D. Berarti mediannya adalah B tambah C per 2 sama dengan katanya tadi 10. Berarti B tambah C sama dengan 20. B tambah C sama dengan 20. Kalau jangkauan itu adalah yang paling besar, misalkan aja ini yang paling besar, ini yang paling kecil, berarti D kurang A sama dengan 6. Berarti tidak bisa untuk menentukan rata-rata. Kalau kita coba kuartil, apakah bisa? Berarti A tambah B per 2 kuartil pertama, ini kuartil kedua, berarti hasilnya 20, dijumlahkan katanya ini. Kalau sama-sama kita kali 2 berarti A tambah B tambah C tambah D sama dengan 40. Nah, berarti kalau jumlahnya sudah diketahui maka kan rata-ratanya bisa dicari. Berarti rata-ratanya sama dengan 40 per 4 sama dengan 10. Berarti apa? Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Selanjutnya kita lihat lagi. Diketahui bilangan bulat A, B, C dengan faktor persekutuan terbesar adalah 1 dengan syarat B tambah C sama dengan 16 dan A kali B tambah 1 sama dengan 32. Maka diantara pilihan ini yang benar yang mana? Ya. Maka 1, 3, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita lihat. Kalau dikatakan dia bilangan bulat, berarti kita mulai adalah dari 1 sampai dengan seterusnya. Kita cari bilangan di sini yang hasil penjumlahannya 16 dan A kali B tambah 1 itu 32. Ternyata itu adalah A-nya 4, B-nya 7, C-nya 9. Berarti jawabnya adalah D. A tambah B tambah C sama dengan 20. Oke, itu aja dulu untuk pertemuan kita hari ini. Tetap semangat terus sampai Anda lulus PTN 2021. Untuk kali ini saya cukupkan sampai di situ aja dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan informasi ini kepada semua orang agar semua orang bisa menjawab soal UTBK. Untuk saat ini saya cukupkan sampai di sini aja dulu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.